Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel YouTube Belajar Matematika pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Kali ini kita akan membahas ukuran kemiringan pertama dari Pearson. Materi ini terdapat pada modul 5, yaitu ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan dari kurva normal. Pada kegiatan belajar 1, ukuran kemiringan. Namun sebelum kita membahas koefisien kemiringan pertama dari Pearson, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Ukuran kemiringan tersebut dikenal dengan istilah koefisien kemiringan. Koefisien kemiringan inilah yang menentukan model distribusi. Model distribusi ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu distribusi positif, di mana cirinya adalah ekornya memanjang ke kanan dengan nilai modus lebih kecil daripada median, lebih kecil dari nilai rata-rata. Terlihat dari kurvanya ini. Kemudian jenis yang kedua adalah distribusi simetrik, di mana pada distribusi simetrik nilai modus sama dengan nilai median, sama dengan nilai rata-rata. Kemudian jenis yang ketiga adalah distribusi negatif, di mana ekornya memanjang ke kiri. Ya. Nilainya adalah nilai modus lebih besar daripada nilai median, lebih besar daripada nilai rata-rata. Kemudian model distribusi dari koefisien kemiringan ditentukan dari nilai koefisien kemiringan yang diperoleh. Jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, maka bentuk distribusinya negatif atau ekornya memanjang ke kiri. Jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik. Dan kemungkinan yang ketiga adalah koefisien kemiringan lebih besar dari 0, bentuk distribusinya positif. Untuk menentukan koefisien kemiringan ada beberapa rumus. Di sini ada 4 yang dipergunakan dalam menentukan koefisien kemiringan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu koefisien kemiringan pertama dari Pearson. Di mana rumus dari koefisien kemiringan pertama dari Pearson yaitu nilai rata-rata dikurang nilai modus dibagi dengan nilai simpangan baku. Jadi di sini diperlukan pengetahuannya tentang materi cara menghitung nilai rata-rata, nilai modus, simpangan baku, baik untuk data tunggal maupun untuk data terkelompok. Kita akan membahas contoh yang pertama untuk data tunggal atau data yang tidak terkelompok. Di sini diketahui datanya 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 7, 5, 6. Maka kita menghitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus yaitu jumlah data per banyak data. Jadi datanya dijumlahkan, sedangkan banyaknya data ada 10 data, maka diperoleh sama dengan 40/10, sama dengan 4. Selanjutnya kita memerlukan nilai modus, di mana nilai modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dari data ini terlihat bahwa yang paling sering muncul adalah 3. Yang terakhir kita membutuhkan nilai simpangan baku. Maka kita hitung simpangan baku dari data tersebut. Ada beberapa rumus yang bisa dipergunakan. Kali ini kita akan menggunakan rumus yang ini, di mana setiap data dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Tadi nilai rata-ratanya adalah 4. Nilai rata-ratanya 4, jadi setiap data dikurangi dengan 4. Ya. Kemudian di sini ada angka 4 karena di data tadi angka 3 muncul sebanyak 4 kali. Maka untuk meringkas penulisan kita tulis di sini 4 kali 3 kurang 4. Dan angka 4 muncul sebanyak 2 kali. Jadi semua data tiap nilai dikurangi dengan rata-ratanya yaitu 4. Kemudian banyaknya data N yaitu 10 kurangi 1. Bagian atas 2 kurang 4 negatif 2. Negatif 2 dipangkat 2 kan. Jawabannya adalah 4. Kemudian 3 kurang 4 adalah negatif 1.
pangkat 2, 1 dikalikan dengan 4, diperoleh 4 di sini. Ditambah 2 kali 4 kurang 4, 4 kurang 4, 0. Dikali 2. Seterusnya, sampai ke 7 kurang 4, yang hasilnya adalah 3 pangkat 2, sama dengan 9. Hasilnya 22/9, 2,44. Jadi, kita telah memperoleh nilai rata-ratanya tadi adalah 4, kemudian nilai modusnya adalah 3. Oke. Di sini kita membutuhkan nilai simpangan baku. Jadi S pangkat 2 ini adalah nilai varians, atau nilai ragam. Kita butuh simpangan baku, maka 2,44 ini kita tentukan nilai akar kuadratnya. Diperoleh 1,56. Jadi koefisien kemiringan pertama adalah nilai rata-rata, yaitu 4 dikurang modusnya 3, per simpangan baku 1,56. Hasilnya 0,64. Ini 0,64 adalah lebih besar dari 0 atau positif. Maka model distribusinya adalah distribusi positif, di mana ekornya memanjang ke arah kanan. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien kemiringan dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Soalnya ini, maka untuk menentukan koefisien kemiringan pertama dari persen, 3 besaran yang harus dihitung, yaitu nilai rata-rata, nilai modus, dan simpangan baku. Kita hitung dulu nilai rata-rata, di mana untuk data tunggal, data untuk berkelompok, kita memerlukan nilai titik tengah kelas, yaitu 37. 37 ini diperoleh dari 35 ditambah 39, atau 1/2 dari 74, sama dengan 37. Kemudian frekuensinya ini di soal tadi, sehingga di kolom terakhir FI dikali XI, yaitu kolom frekuensi, dikali dengan kolom titik tengah, yaitu 1 kali 37. Kemudian untuk kelas kedua, yaitu 1/2 dari 84, titik tengahnya adalah 42. Dikali dengan 4, 42 kali 4, jawabannya adalah 168. Demikian seterusnya. Namun untuk menentukan titik tengah, bisa juga dengan melihat panjang kelas, selisih dari dua ujung kelas yang berdekatan ini, 40 dengan 45, selisihnya 5, maka cukup menambahkan 5 untuk menentukan titik tengah selanjutnya. Setelah itu kita peroleh jumlah dari frekuensi atau yang disimbolkan dengan sigma Fi. Ini adalah jumlah frekuensinya, dan jumlah dari hasil kali frekuensi dengan titik tengah yang disimbolkan dengan Fi kali Xi. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya adalah sigma Fi kali Xi per sigma Fi. 2550 bagi 50, jawabannya 51. Kita sudah memperoleh besaran yang pertama, yaitu 51. Selanjutnya kita akan menentukan nilai modus. Modus untuk data berkelompok dilihat dari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar adalah 23 dengan kelasnya 50 sampai 54. Maka batas bawah dari kelas modus adalah 50 dikurangi ketelitiannya 0,5. Panjang kelasnya kita ambil dua ujung kelas yang berdekatan, misalkan diambil yang ini, 50 kurang 45, 5. Kemudian B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, yaitu 23 kurang 12. Dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Selanjutnya, kita gunakan angka-angka ini ke dalam rumus modus. Batas bawah kelas modus 49,5 dengan panjang kelas 5. Kemudian B1 selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 11. Selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya 16. Selesaikan perhitungan dalam kurung 11/27. Selanjutnya tentukan hasil dari 5 kali 11/27. Jadi bisa diperkalikan dulu ini, 5 kali 11 kemudian dibagi 27. Diperoleh 2,04. Hasilnya modusnya adalah 51,54. Yang terakhir kita membutuhkan nilai simpangan baku.
ada beberapa rumus untuk menghitung simpangan baku, kita gunakan rumus yang pertama. Nah, di mana rumus yang pertama ini hampir sama dengan data tunggal tadi, di mana tiap nilai dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Untuk kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ini sama saja dengan kolom yang digunakan pada saat menghitung nilai rata-rata pada slide sebelumnya. Nah, di mana kita mendapatkan nilai rata-ratanya 51. Jadi setiap titik tengah kelas atau XI yang ada di sini perkurangkan dengan nilai rata-rata. Perkurangkan nilai rata-rata yaitu 37 kurang 51 dipangkat 2-kan. 37 dikurang 51 dipangkat 2-kan, jawabannya adalah 196. Ulangi untuk angka 42. Kurangi dengan 51 dipangkat 2-kan juga. Jawabannya adalah 81. 47 kurang 51 pangkat 2, 16. Dan seterusnya sampai di 62. Sedangkan kolom yang terakhir ini diperoleh dari, lihat di sini FI. FI adalah frekuensi, yaitu perkalian dari kolom ketiga dikali dengan kolom kelima. Jadi 196 ini diperoleh dari 1 dikali 196. Dan berikutnya 4 dikali 81 dapat 324. Dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 3 dikali 121 yaitu 363. Dari sini kita bisa menentukan simpangan baku dengan menggunakan rumus yang pertama, yaitu di mana tiap nilai dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Nah, diperoleh sigma atau jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan selisih nilai dengan rata-ratanya adalah 1350. Per N kurang 1. N adalah jumlah frekuensi, yaitu 50. Ini menyatakan nilai N. 50 kurang 1. Sehingga diperoleh 1350 per 49 sama dengan akar kuadrat dari 27,55 sama dengan 5,25. Kita telah memperoleh ketiga nilai yang dibutuhkan dalam menghitung koefisien kemiringan pertama dari persen, di mana nilai rata-rata 51, modus 51,54, dan simpangan baku sama dengan 5,25. Dengan rumus koefisien kemiringan pertama dari persen yaitu nilai rata-rata kurang modus, nilai rata-rata 51, kemudian modus 51,54 dan simpangan bakunya 5,25. Selesaikan proses perhitungan di bagian atas, negatif 0,54 per 5,25 sama dengan negatif 0,10. Ini nilainya negatif, itu lebih kecil dari 0. Maka bentuk distribusinya adalah distribusi negatif, di mana ciri grafiknya adalah kurvanya ekornya memanjang ke kiri ya, dan menumpuk atau kurvanya agak meninggi di sebelah kanannya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun apabila ada kesulitan untuk materi perhitungan pada nilai rata-rata, nilai modus, dan nilai simpangan baku, bisa dilihat pada video pembahasan materi yang lainnya di channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.